Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan menutup bagian peristiwa-peristiwa dunia di zaman akhir ini dengan menceritakan atau memikirkan bagaimana bumi yang terkutuk dan kekacauan yang tak terhindari. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat bagian ini maka kita melihat bagaimana ada satu perubahan di dalam hidup manusia. Kalau tadinya bumi itu memberikan hidup, kalau tadinya bumi itu sangat bersahabat, kini berubah menjadi sebuah ancaman yang cukup serius, yang cukup menakutkan. Karena bumi tak lagi memberikan kehidupan kepada manusia, tetapi justru halangan di dalam mencari nafkahnya. Kenapa? Semak duri akan menghalangi manusia. Keringat berpeluh akan menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari manusia. Tak lagi cuma-cuma untuk mengambil apa yang ingin diambilnya. Artinya situasi semakin pelik. Mengapa? Di sini kita melihat ada satu sistem yang kemudian mengalami kekacauan. Satu sistem yang kemudian menjadi rusak. Sehingga tadinya hubungan yang terjadi satu relasi yang menarik, tapi sekarang menjadi sesuatu yang tidak baik. Sehingga di tengah-tengah ketidakbaikan itulah muncul situasi yang menyedihkan. Bumi tak lagi bersahabat dengan manusia. Bumi mengalami kengerian. Bumi menciptakan kekacauan. Maka bumi kita melihat ikut terkutuk karena manusia yang terkutuk akibat berbuat dosa melawan Tuhan. Maka bumi yang terkutuk itu pun mengalami semacam satu degradasi kualitasnya, mengalami penurunan-penurunannya. Bumi yang pertama tadi itu musimnya teratur dan cukup menyenangkan. Semakin hari musim itu semakin kacau, bisa ekstrim. Musim panas yang sangat panas sehingga mengakan korban, atau musim dingin yang sangat dingin juga sama, akan mengambil korban. Sehingga situasi-situasi pelik seperti itu harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh, harus kita pahami dengan utuh. Betapa situasi di dalam hidup ini menjadi sangat mengerikan. Bumi tak lagi sepertinya bersahabat, memang itu kenyataan. Sehingga keterkutukan bumi mengakibatkan perlunya pemikiran-pemikiran yang serius dari tiap manusia untuk menemukan kesejatian panggilannya. Maka bumi yang semakin mengalami kemerosotan-kemerosotan nilai, bukan saja bumi yang kacau di dalam sistem musimnya, tetapi bumi juga mengalami degradasi karena semakin sering menimbulkan gempa. Tentu itu karena terjadi sesuatu kerusakan di dalam bumi. Mengapa? Karena memang bumi ikut terkutuk karena manusia sudah terkutuk karena dosa. Dan memang juga manusia ternyata tidak mengelola bumi itu dengan baik sebagaimana harusnya, tetapi mengeksploitasi, membombardirnya semaunya, menciptakan kekacauan dalam perut bumi itu sendiri. Sehingga ketuaan usia yang dialami oleh bumi membuat bumi mengalami penurunan kualitasnya, semakin hari semakin berat. Sehingga bumi menjadi semakin menakutkan. Bumi tak lagi bersahabat. Karena memang kita sendiri pun memusuhi bumi. Membabat habis hutan, menguruk lautan. Wow, kita menciptakan kekacauan. Menyedot isi perut bumi untuk memuaskan seluruh ambisi diri. Tidak peduli apa yang terjadi. Maka kekacauan demi kekacauan datang silih berganti. Kekisruhan makin mewarnai bumi. Bumi semakin payah. Bumi menuju kepunahannya, saudaraku. Oleh karena itu sekali lagi tidak heran kalau gempa tidak akan pernah berhenti. Jangan heran kalau tsunami datang silih berganti. Semua akan bisa terjadi dalam hidup ini akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab.
yang hanya bisa berteriak dan meratap kalau bencana itu sudah datang. Tapi sebelum bencana datang malah mengundang bencana, membuat bencana. Nah di sini memang orang-orang yang mau duduk sebagai pemimpin atau yang kita sebut pemerintah harusnya bertanggung jawab pada sistem sebuah kehidupan negara, sehingga tidak semua orang seenaknya melakukan perusakan. Begitu pula setiap orang-orang yang berusaha menjadi pengusaha, mampu mengendalikan dirinya, hidup seperti yang dikehendaki Tuhannya, tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Tetapi bagaimana mereka hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Semua itu penting, saudara yang kekasih. Semua itu perlu di dalam hidup kita, supaya kita bisa bertumbuh bergerak menjadi laskar Kristus yang tangguh, melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, disinilah kita perlu melihat sebagai satu perbandingan saja. Ya, saya suka mengajak orang untuk berpikir ini, perbandingan. Kalau kita mengukur hidup manusia, manusia kan diciptakan dalam kekekalan. Kekekalan itu panjang sekali. Tetapi sayang jatuh dalam dosa. Sesudah jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Maka berdosalah manusia. Nah, pada waktu dikatakan manusia itu berdosa, sesudah manusia itu berdosa, apa yang terjadi? Manusia terlempar dari Taman Eden, maka Adam berumur katakanlah main di 1000-an. 1000 tahun. Nah, itu generasi Adam. Terus turun generasi Nuh tinggal 120 tahun. Terus turun generasi Musa. Generasi Musa tinggal 70 tahun. Musa bilang umur kita cuma 70, lebih darinya kesusahan kan, begitu kan? Bonus istilah kita. Mazmur 90. Musa sendiri sih berumur 120, tapi sesudah itu merosot lagi nilai hidup. Nah, kalau umur kita manusia sekarang rata-rata di 70 itu, dibandingkan di Adam yang rata-rata main 1000-an, maka berapa tinggal kualitas hidup manusia? Jawabannya sederhana, bukan? 7%. Berapa degradasinya? Berapa pemerosotannya? 93%. Kalau kualitas hidup manusia tinggal 7%, merosot 93%. Itu dari pertama jatuh dalam dosa sampai sekarang. Berapa pemerosotan bumi? Anda bisa membuat semacam perbandingan saja. Nah, bumi kan kita tidak tahu umurnya persis. Tetapi pemerosotan kualitasnya dengan kualitas hidup manusia, kalau kita buat paralel, segera kita melihat bahwa bumi sangat rusak, kan begitu. Dan menarik sekali, bahwa bumi itu memang sangat rusak. Para saintik, mereka ilmu pengetahuan berkali-kali, ini saya teriakkan, mereka sudah menghitung sendiri dengan cara hitungan teknologi yang maju. Lalu mereka katakan beberapa juta tahun lagi bumi akan meledak. Berapa juta tahun ya terserahlah. Tapi mereka mengakui bahwa akan ada ledakan bumi yang sangat mengerikan, dan itu tidak bisa dihindarkan kecuali diperlambat saja paling bisa, karena meledak tetap akan meledak. Maka asumsi teknologi yang muncul itu menjadi menarik begini. Saya tidak akan menghitung waktunya itu kapan dan tidak mau berdebat itu, ya. Tetapi gejala yang bisa dipahami yang menuju kepada titik kehancuran bumi mau menceritakan pada kita satu fakta kebenaran Alkitab. Alkitab berkata kiamat akan ada, kan? Ada kiamat. Hari Tuhan datang, namanya zaman akhir itu. Akhir zaman. Jadi akhir dari segala zaman. Dulu para saintik tertawa kalau dikatakan ada akhir zaman atau kiamat. Mana ada gitu ya. Tapi dengan kemajuan teknologi mereka malah menemukan, betul loh ada ledakan bumi. Tapi tentu saja mereka tidak menyebutnya sebagai kiamat. Tapi mereka menyebut sebagai suatu konsekuensi hidup kita, gaya hidup kita, pola hidup kita yang memang merusak alam semesta, mengakibatkan terjadi kekacauan. Panas bumi yang semakin bertambah akibat efek rumah kaca. Sebuah istilah teknis yang harus kita pahami. Sehingga panas bumi terus bertambah dan bertambah. Bayangkan saja. Pikirkan saja. Kalau kita masuk satu ruangan ber-AC, datang sendirian, Anda akan kedinginan. Tapi Anda makin hari, makin lama, makin rasa tidak dingin. Bukan karena Anda tambah hangat atau AC-nya tambah dingin. Karena orang lain berdatangan. Tiap orang mengeluarkan panas beberapa BTU begitu ya. Jadi tiap kita ini punya panas badan. Maka kumpul banyak orang, tidak lagi terlalu dingin. Itu bukan AC-nya nggak dingin. Bukan Andanya yang panas. Ya, tetapi karena orangnya sudah makin banyak. Maka tadi dingin sekarang enggak lagi. Karena panas tubuh kita ada. Penduduk bumi tadi kan itu sudah dibicarakan minggu lalu misalnya. Tahun sekarang ini 6 miliar kurang lebihnya.
Nanti tahun 2050 menjadi 8 miliar, 2100 menjadi 10 miliar. Luar biasa. Berapa panas dari badan manusia yang akan dihasilkan? Dan bagaimana pola hidup itu nanti akan dijalani? Lalu lintas yang sangat mengerikan, bukan? Yang tidak terbayangkan. Lalu semangat hidup kita, baik dari AC, dari mobil, motor, mesin pabrik, gitu ya. Semuanya mengakibatkan panas. Sehingga itu akan menjadi satu efek yang sangat mengerikan. Ya, ozon sudah makin merusak. Karena pola hidup kita yang merusak. Maka itu akan menciptakan keguncangan, kengerian yang sangat hebat. Dan akan mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat. Nah, jadi bumi penuh kutukan? Yes. Alkitab mengatakan, seturut dengan keberdosaan manusia, bumi mengalami kekacauan. Maka bumi mengalami kekusutan, penurunan kualitas, wajar-wajar saja. Maka seperti yang sudah kita bicarakan, gempa tidak bisa dihindari, so pasti. Tsunami yang besar, jangan pikir itu yang paling besar. Karena yang paling besar, makin besar, akan tambah besar. Karena bumi tambah rusak. Nah, Anda akan segera berkata, ngeri amat, Pak, jangan nakut-nakutin dong. No. Tentu saja bukan tujuan saya untuk nakut-nakutin. Tapi saya mau mengajak orang Kristen membuka matanya, menyadarinya bahwa Alkitab sejak dulu sudah mengatakan kebenaran-kebenaran di mana harusnya kita bertanggung jawab ketika diciptakan Tuhan untuk memelihara alam semesta ini, memelihara bumi ini, mengelolanya. Tapi yang kita lakukan merusaknya. Karena itu, apakah orang Kristen bisa dibilang orang Kristen ketika dia tidak menjalankan perintah Tuhan? Apakah orang Kristen bisa dikatakan orang Kristen ketika dia mengabaikan tugas tanggung jawab untuk menyelamatkan bumi? Apakah orang Kristen dapat disebut orang Kristen ketika dia lupa tugas-tugas luhur yang Tuhan percayakan padanya untuk dijalankan? Saudara dan saya harus bertanggung jawab. Karena itu saya suka mengatakan kita sebagai gereja Tuhan seringkali lalai pada tugas-tugas kita. Kita sangat terlena hanya sekedar untuk membaca Alkitab. Kita bikin PA, KTB, family altar dan segala macam. Lalu kita bangga sekali dengan kegiatan kita. Tentu saja itu baik. Ya, nggak ada yang salah di sana. Pertanyaannya selalu. Alkitab sudah berkata, jadilah garam dan terang dunia. Apakah kita sudah jadi terang dunia? Tentu sebelum Anda jawab, apakah Anda sudah turun ke dunia? Bergaul dengan dunia, menolong dunia, membereskan dunia? Atau kita akan menghabiskan waktu kita untuk kita saja? Wow, ini pertanyaan serius ya. Yang harus kita pikirkan dan kita mesti punya jawabannya, saudaraku. Nah karena itulah, di hidup kita harus menemukan prinsip-prinsip kebenaran yang sejati yang harus kita lakukan. Supaya di hidup kita nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang bermakna, hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan, hidup kita menjadi hidup yang memberikan kontribusi yang nyata. Ini harus jadi panggilan kita. Ini harus jadi kesadaran kita sepenuhnya. Saudara yang kekasih, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita akan bertarung dalam hidup ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus memenangkan hidup ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saudara dan saya harus menjadi petarung-petarung yang gigih, kuat, luar biasa. Nah, apa yang mau kita lakukan? Mau menjadi penonton saja? Atau mau berkarya untuk memuliakan nama Tuhan? Nah, saya kira ini akan menjadi sebuah panggilan serius yang harus kita gumuli, yang harus kita kerjakan di hidup kita, supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan kita. Untuk itu kan saudara dan saya dipanggil. Nah karena itu jadilah petarung itu. Ya kan saudara? Hidupilah dunia ini dengan kehidupan yang utuh. Jadilah berkat bagi dunia ini, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan kita. Karena itu kita dituntut untuk menyadari, mengerti realita pergumulan zaman, memahami apa yang sedang terjadi di bumi. Oleh karena itu Anda tidak perlu takut berlebihan sebagai orang Kristen.
terhadap kenyataan-kenyataan karena pemerosotan nilai hidup bumi. Sebaliknya sebagai orang Kristen kita selalu diingatkan untuk memakai itu menjadi kesempatan kita bersaksi. Orang Kristen harus menjadi bagian dari penghijauan. Jangan bilang gini ya, Pak ngapain dihijaukan, toh bumi akan meledak. Betul, tapi sebelum dia meledak, tunjukkan tanggung jawab kita. Kan begitu kan? Kita menjadi orang-orang yang tertib, punya rumah, pola hidup kita tidak merusak alam semesta ini. Kan begitu? Jadi gaya hidup orang Kristen kan jadi menarik sekali ya, tertib sekali. Kecintaan terhadap bumi yang Tuhan berikan, karena bumi yang harus kita urusi, yang jadi tanggung jawab kita ekspresikan. Pasti orang lihat, ini orang-orang Kristen ini lain ya, nggak mau sembarang loh dia. Dia tidak mau merusak apapun. Ambil contoh, buang sampah jangan sembarang. Taruh dong ke tempat sampah. Tapi berapa banyak orang Kristen yang sembarang, malah membuangnya ke got lagi, macet tak karu-karuan. Ya. Kita tidak mau membayar untuk kebersihan. Itu yang sederhana. Akibatnya muncul banjir, rusak sana sini. Atau karena sampah-sampah plastik yang dibuang sembarangan di tanah tidak mengalami kehancuran sehingga menimbulkan permasalahan. Belum lagi sampah jorok yang numpuk yang mengakibatkan penyakit misalnya. Pola hidup kita gimana? Belum lagi misalnya peraturan untuk mengambil air tanah, apa ketentuannya? Apakah kita penuhi? Belum lagi ketentuan-ketentuan lain, mana yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai. Seperti AC dulu yang zaman AC asbes disebutnya, yang bisa merusak ozon. Nah kita mesti belajar nih. Saya sendiri harus mengakui, ternyata tidak mudah. Saya sendiri harus mengakui, usaha itu seringkali buntu karena realita hidup yang sudah berat. Tapi saya pun harus berkata pada diri saya, tidak boleh menyerahkan begitu. Sehingga kalau 2 kali gagal, 1 kali berhasil, wah sudah bagus toh. Moga-moga satu waktu 2 kali berhasil, 1 kali gagal, dan seterusnya. Tapi bagaimana kita mau menciptakan gerakan itu kalau kesadaran itu tidak ada? Yang ada pada kita cuma teriak-teriak, jerit-jerit kalau sudah datang bencana. Lalu kita berdoa dan berkata Tuhan murka. Padahal kita yang membuat rusak alam semesta. Yang ada juga Tuhan akan menuntut pada kita. Kenapa kau rusak bumi pemberian Tuhan? Padahal Tuhan suruh kita memeliharanya. Manusia harus bertanggung jawab pada Tuhan. Siap-siap saja. Murkanya jangan bermain-main. Sehingga bagi saya kurang bisa memahami ketika orang Kristen pun ikut-ikutan. Untuk kemudian berkata, wah Tuhan marah, Tuhan gini, Tuhan gitu ya. Memang Tuhan marah. Kenapa kita merusak buminya? Tapi Tuhan apa marah terus merusak-rusak bumi? Kan aneh sekali. Yang rusak bumi kan kita. Kita mesti tanggung jawab dong. Ayo dong formatnya dirubah. Sehingga kalau mau memperbaiki bumi bukannya lipat tangan, berdoa dan puasa misalnya. Loh, jangan dong. Kalau banjir ayo kita reboisasi dong ya. Bikin penghijauan. Iya kan? Bersihkan sampah yang mampet-mampet. Kompos kita olah, bikin pupuk. Tanam ini, tanam itu. Kurangi pemakaian kimia misalnya. Walaupun mempercepat hasil, tapi kalau itu tidak baik, jangan. Sehingga gerakan-gerakan seperti misalnya Greenpeace begitu ya. Mereka tentu bukan gerakan keagamaan. Tetapi apa yang mereka cita-citakan, mereka perjuangkan kadang-kadang membuat kita juga jadi malu. Kita sendiri tidak mikirin. Padahal kita jelas-jelas diberi mandat oleh Tuhan. Ya, kalau di Indonesia mungkin ada wahana lingkungan hidup gitu ya. Memikirkan bagaimana penebangan hutan tidak sembarang. Harusnya itu bagian dari pikiran orang Kristen. Yang sudah dikatakan, peliharalah bumi, tumbuh kembangkanlah. Karena dia akan datang untuk kita mempertanggungjawabkannya. Nah saudara, cinta terhadap lingkungan hidup, otomatis harusnya hidup dalam hidup orang Kristen. Tetapi sekali lagi saya katakan tadi, sayang kita kurang menyadarinya. Sehingga kita mengalami kebuntuan-kebuntuan dalam hidup karena sistem yang tidak bisa kita hindari. Kita perlu sebuah kehati-hatian untuk kita bisa bertindak seperti apa yang Tuhan mau, menjalani hari-hari kita sesuai dengan kehendak Dia, sehingga bumi yang dipercayakan betul bisa kita pertanggungjawabkan. Ingat ya, tidak mungkin saudara kita bisa menyelamatkan bumi ini, karena memang bumi menuju kehancuran. Tapi kita menjadi bagian orang yang tidak terlibat di dalamnya dengan cara kita memelihara bumi sedapat yang kita bisa. Menarik toh, sedapat yang mungkin kita lakukan. Sehingga kita bukan barisan panjang perusak,
tapi barisan panjang pemelihara. Nah, ini kiranya boleh menjadi cita-cita kita, sehingga warna hidup kita makin hari makin lain ya, makin berubah. Sehingga orang yang bilang, kenapa sih ini orang kok mikirin kayaknya bersih amat ya, sampah ndak sembarang, kenapa sih itu hijau amat ya? Oh, Kristen toh. Nah, kenapa Kristen rupanya? Orang Kristen kan diperintahkan Tuhan pelihara bumi, kan begitu. Sehingga bumi tidak mengalami kekacauan yang lebih parah, kerusakan yang lebih mengerikan. Walaupun dia menuju titik akhirnya, menuju kehancurannya, tetapi kita menjalankan tugas pemeliharaan. Karena bagaimanapun akibat jatuh ke dalam dosa, konsekuensinya tidak terhindarkan. Semua manusia akan punah, bumi akan punah, sampai Tuhan menciptakan kita dalam tubuh kemuliaan yang baru dan bumi yang baru buat kita. Entah seperti apa, entah bagaimana, saya tidak tahu dan saya tidak akan mau memikirkannya. Ada datanya di Alkitab, tentu saja ada, tetapi data-data yang sangat kabur. Dalam pengertian bentuknya tidak jelas. Jadi tidak usah spekulatif, begitu ya. Mari kita bicarakan tugas tanggung jawab kita. Ya. Sama seperti kalau saya ditanya, surga itu bagaimana Pak? Saya cuma jawab sederhana saja lah. Surga itu tidak bisa dibayangkan. Kalau bisa kubayangkan, kuceritakan sama kau utuh, pasti yang kuceritakan itu bukan surga. Itu saja. Masa surga bisa diceritakan, lalu surga itu sama saja kayak bumi kan gitu. Oh kan di Wahyu ada apa? Ada permata yapis dan segala macam. Itu cuma bagian kecil saja itu. Ya. Kalau ada emas di sana, padahal emas sudah hancur di sini, bagaimana emas sampai ke surga lagi? Tapi itu gambaran, lukisan kemuliaan, keagungan situasinya dalam ukuran manusia. Jadi sulit sekali membayangkan yang di sana hebatnya kayak apa, kan begitu ya. Originalnya itu kayak apa, luar biasa sekali. Maka kembali tadi, yang penting apa? Ayo kita pelihara bumi ini. Yang penting apa? Mari kita hidup sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab terhadap bumi yang Tuhan berikan. Seharusnya apa? Mari kita hidup dengan elegan yang tinggi, sehingga sekalipun bumi sedang menuju kehancurannya, tapi kita bukan perusaknya. Kita menjadi bagian orang yang memeliharanya, karena memang itu Tuhan perintahkan pada kita. Semoga Anda dan saya belajar merubah hidup dan mau melakukannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami, pimpinan-Mu, apa yang Kau lakukan. Ajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, berjalan pada jalan-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu, khususnya dalam konteks sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan akan alam semesta, supaya bumi kami urus dengan sebaik-baiknya dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu, jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami bersyukur, berdoa dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa agar kami dimampukan menjadi saksi di dalam dunia. Kami adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang memelihara bumi yang Tuhan berikan, dan kami bukan perusak-perusak yang merusaknya. Terpujilah Tuhan, pemilik bumi. Amin.